bagi-bagi amplop merah simbol PDIP isi 300.000. Nah ini kalau nggak salah di daerah Madura nih. Kalau nggak salah ya. Ya inilah standar ganda perpolitikan gitu, standar ganda hukum. Kalau kelompok lain akan dibilang macam-macam ya. Gue bukan bela-bela partai, enggak, cuman udah jijik aja sama kelakuan-kelakuan para partai-partai ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, tetap satu, YouTuber sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan mereka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum kita masuk ke kontennya, lupa gue harus ngingetin ini ya, Golden Pro MAHA Vito. Ini madu propolis diolah dengan cara probiotik, pakai probiotik ya. Itu untuk imunitas kita yang dewasa ya, untuk melawan infeksi dari luar di dalam tubuh kita. Dan ini untuk anak-anaknya ya guys ya, IQ laku. Ini sama madu juga, madu probiotik ya, propolis probiotik. Dua produk ini kalian cek di deskripsi ya. Alhamdulillah semenjak pandemi ini menjadi cara alternatif ya untuk membuat tubuh kita itu punya nilai angka imunitas yang tinggi. Itu guys, jangan lupa langsung dicek aja di deskripsi video. Sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini ada nih berita nih. Beredar ya emang video ini. Katanya masjid tak boleh buat kegiatan politik. Lalu yang dilakukan PDI Perjuangan ini apa namanya? Bagi-bagi amplop merah simbol PDIP isi 300.000. Nah ini kalau nggak salah di daerah Madura nih. Kalau nggak salah ya. Ya inilah standar ganda perpolitikan gitu, standar ganda hukum. Kalau kelompok lain akan dibilang macam-macam ya. Gue bukan bela-bela partai, enggak, cuman udah jijik aja sama kelakuan-kelakuan para partai-partai ini. Gimana nggak mau jijik gue ya, standar gandanya begitu. Nanti yang satu bilang politik identitas, ini bagi-bagi amplop di masjid. Coba lihat ya, ini ada videonya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh, ya kan lagi sholawatan, nah tuh amplopnya merah. Oh, tuh, ya kan? Oh ini sodako guys. Iya sodako. Oh, ya. Sodako ini guys. Oh, ya kan? Bentar. Oh, iya kan? Amplop merah. Nanti dibilang apa ini ya? Kalau yang ini alasannya apa lagi? Ya begini politik. Rakyatnya juga sih ya ngasih kesempatan. Rakyatnya juga. Ya begitu. Katanya masjid nggak boleh jadi ajang politik. Apa ini namanya? Ini apa namanya, sayangku cintaku rakyat Indonesia. Ya begini. Dan nggak usah lama-lama, kita langsung ke Twitter, kita lihat komentar netizen di sana ya. Ini viral guys, ini viral ini.
Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter. Ini lumayan 210.000 tayang ya guys. Nih di sini wah dijelasin sama dia. Ahmad Fauzi, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumeneb 2019-2024 dan Bupati Sumeneb Madura 2021-2024. MH Said Abdullah, anggota dan Ketua Banggar DPR RI dari fraksi PDIP yang kedapatan naik jet pribadi dan usulkan TDL 450 volt ampere masyarakat miskin dihapus. Said jadi anggota DPR RI sejak tahun 2004. Nah, nih. Tuh, ada datanya tuh. Tuh, lihat. No. Oh, itu. Oh, Said Abdullah ini yang. Ya. Sama Ahmad Fauzi. Ini tuh oknumnya. Oh, iya. Iya, Pak. Ya. Kita lihat komentar netizen di sini ya. Miris umat Islam masih mau dibodohi dengan uang 300.000 oleh gerombolan Bipang. Nah, tuh. Apa ya? Ya umatnya juga yang mau gitu dikasih kesempatan. Mau dengar komentar dari Kutil Babi @uki23. Kasih tanggapan dulu Babi, ini maksudnya apa? Kau bermainnya di dalam masjid, jangan cuma yang ada di luar pemerintahan yang kau urus. Monggo dipersilakan dengan bacot mulut baumu itu. Nih gua retweet nih. Mungkin bisa sidik lebih lanjut, jika benar maka apa tindakan biar adil. Bawaslu ini, ayo. Bawaslu mana suaramu, ganti aja namamu. Bawanis, Badan Pengawas Anies. Nah, Bawaslu RI ayo jangan standar ganda ya. Kalau yang ini masa nggak dibuatkan pernyataan resmi tanggapan kayak yang kemarin buat Anies. Nah ya kan jadi ada standar ganda. Gue bukan mendukung Anies sekali lagi. Gue nggak ada urusan sama ini. Cuman ini pelajaran buat rakyat Indonesia. Masih mau aja, sama aja semua buat gue. Masih hidup nggak kan? Husnul Khotimah ini lagi. Terima uangnya, jangan dipilih, merusak mental bangsa Indonesia. Memang udah rusak, mau gimana? Negara seluas Indonesia beserta kekayaan alamnya digadaikan senilai 300.000. Tuh. Kalau golongan mereka yang melakukan, apakah bakalan kena sanksi juga? Pesimis gue. Pesimis. Gue pesimis. Ini kejadian tahun berapa kok baru disebarkan ke medsos, Bung? Mungkin Mister tahun berapa emang? Jangan juga mancing begini. Kalau lu tahu ini ke tahun berapa, sebarkan. Kasih tahu. Gajah di belubung mata sepertinya nggak kelihatan, tapi gurem di seberang lautan sangat jelas. Kalau yang begini dilirik Bawaslu dan KPU enggak, ya, nah, bongkar bro. Ambil uangnya, jangan pilih orang atau partainya. Gue pribadi ya. Ini apa ya? Udah males lihat permainan politik begini, makin jijik. Rakyatnya juga sih yang mau juga digitu-gituin ya. Itu bukan politik lah, itu hanya duit, kata pemuja Mukidi dan Red Bull Luknut. Dan cara mereka memang sejak 2014 pakai duit juga. Ini pengurus masjidnya tak punya iman dan pengabdi setan. Sepakat. Kalau gue bilang ini pengurus masjidnya. Iya. Pengurus masjidnya lah, yang paling salah pengurus masjidnya. Pasti kadernya akan ngeles kayak bajai. Memang mereka itu aslinya begitu. Lah kalau mereka bajai, kita Metro Mini dong, tabraker. Gambar apa amplopnya? PDI Perjuangan. Aduh, hasil korupsi dibagi-bagi sama orang dalam masjid pula. Tuh. Politik identitas nih. RPD-nya J, bagi-bagi amplop di masjid, gambar kepala banteng J, emang boleh ya politik uang gitu? Duit dari mana tuh? Korupsi bansos bukan? Ayo lu. Korupsi bansos bukan katanya. Nggak apa-apa kalau ini dari si merah kan? Nggak akan apa-apa, percaya aja. Bawaslu kan cuma untuk kelompoknya Anies saja, coba buktiin kayak apa perkembangannya.
Kader PDI Perjuangan memang pintar melihat peluang. Ya enggak, Mbak Puan Maharani? Peluangnya keren. Alhamdulillah 300 kalau emang benar rezeki itu sangat bermanfaat. Ada memalukan kalau mau sedekah nggak harus pakai logo partai juga. Nggak harus pakai logo partai juga kali gitu ya. Iya. Ntar kalau kita viralkan ngamuk, kalau nggak korupsi, buset. Banteng itu kalau nggak ngamuk ya korupsi, buset. Banteng dong. Ya, tapi itu moncongnya hitam. Sudah paham kenapa Belanda menjajah 3,5 abad? Mentalitas rakyat, mentalitas pengurus masjid. Maaf, sepertinya itu bukan amplop, lebih mirip ke surah Yasin dengan gambar almarhum pemimpin PDIP. Waduh. Aduh, kok bisa jadi ke surat Yasin? Aduh, ya Allah. Kalau benar kejadiannya kemana Bawaslu, apa langsung pura-pura nggak tahu kalau ketemu partai penguasa, ya begitu guys. Standar ganda. Inilah standar ganda guys. Ampau jalan terus, jalanlah wis, angel wis. Angel, tuturane angel. Membeli masa depan anak cucu rakyat Indonesia, 300.000. Bobroknya caleg atau kader dari parpol tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu menghalalkan segala cara untuk dapat suara umat mayoritas. Nanti kalau udah jadi, boro-boro dilihat di masjid. Kok bangsat kayak gini Mbak Puan Maharani anjir? Viral loh video ini. Viral loh. Hipokrisinya ini loh yang gak nahan. Iya. Paling ujung-ujungnya bilang itu bukan kami, ada yang mau jatuhin nama baik PDIP, lagu lama. Iya, mau jatuhin nama baik sampai ngeluarin duit begitu. Oh iya. Ya, emang sekarang saling menjatuhkan itu perlu duit ya guys ya. Makin besar pengeluaran, imbang nggak ya dengan pendapatan? Ya harus lebih banyak pendapatan dong. Yang suka ribut-ribut politik identitas sama yang teriak-teriak masjid atau tempat ibadah nggak boleh buat berpolitik, pada kemana? Woi, nggak ada. Standarnya ganda guys. Kalau sisi sini nggak apa-apa, kalau sisi sana nggak boleh. Makanya gue nggak mau sisi-sisi yang mana-mana. Gue rakyat, gue mau merdeka. Dalam rangka kehati-hatian dan agar tidak jadi fitnah, mohon infonya kejadian tanggal berapa, lokasi acara di mana, agenda acara apa, siapa panitianya. Ya betul juga nih, betul. Yusuf Dumdum hidup ini terang benderang menyebut rakyat dalam masjid pula, munafikun bukan. Nah tuh, mereka bangga kok. Mereka bangga untuk jadi itu, bangga. Wah kalau gitu bisa sambangi masjid di seluruh Indonesia, terima uangnya, jangan coblos pilih atau partainya, coblos atau pilih partainya. Ya. Wow bener orang ini, please perhatian Bawaslu RI, KPU ID, CC Ibu Puan Maharani, KSP, semua di tag semua nih, ini di retweet ini, harus di tweet ini. Hanya partai Banteng dan PSI yang boleh pakai masjid ya buat politik identitas. Politik identitas, no tuh, mamam dah tuh. Wah keterlaluan parah sekali ini, tenggelamkan Banteng mabuk. Buset Banteng mabuk. Koplok kau munafik, bilang gak boleh kegiatan politik di masjid. Sendirinya yang ngelakuin, buzzer RP mingkem. Nah tuh, ada suara mercon guys, kaget gue. Biasa Ramadan di sini ya. Buzzer PKI mingkem, gak ada suaranya, anjing-anjing lanat. Kemakan omongan sendiri. Nah tuh, katanya untuk partai oposisi kalau Banteng mah apa saja boleh. Nah ya guys, intinya kalau gua kesimpulannya ya, kita nggak tahu itu kejadian kapan, yang pasti itu di masjid dan bagi-bagi amplop gambar partai ya, ada calegnya, dijelaskan tadi ya, itu bupati salah satunya dan Banggar dari PDIP. Kalau gua sih yang paling salah adalah masjidnya, pengurus masjidnya yang paling salah. Kenapa diizinkan kan gitu, sampai bagi-bagi amplop.
Dan yang paling utama adalah standar ganda, guys. Inilah sistem. Makanya gue nggak percaya lagi partai politik sama sekali, sama sekali. Mau partai oposisi kah, mau partai penguasa kah, nggak percaya. Mereka hanya karena belum ada kesempatan berkuasa aja mungkin. Jadi ya udah begitu. Cara-caranya nggak gentle, bukan laki, nggak asik. Menyerang kelompok ini dengan ngomong politik identitas, dengan ngomong nggak boleh politik di masjid, tapi yang ini melakukan. Nah itu aja, makin jijik sama politik Indonesia ya kalau begini ya. Minta maaf gue ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rakyat Indonesia sadar deh ya, sadar. Kita ini dibodohi sistem. Jangan mau dipecah belah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.